Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surah Ghafir, surat yang ke-40. Seringnya disebut dengan surah Al-Mu'min. Masuk ayat yang ke-7, halaman 467. Halaman 467, ayat ke-7, surat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsha, dan alladzina, malaikat-malaikat yang yahmiluna, memikul arash, wa man haulahu, dan yang haulahu, yang ada di sekitar sekelilingnya, yusabbihuna, mereka senantiasa bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan yu'minuna, mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana, mereka berkata dalam doanya, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in, wasi'ta, meliputi, wasi'a meliputi. Jadi wahai Tuhan kami, meliputi, engkau liputi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmu. Maknanya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfirli, maka oleh sebab itu, ighfirli, ampunkanlah li, untuk orang-orang yang tabu, taubat, dan ittaba'u, mereka mengikuti, sabilaka, jalanmu, waqihim, dan qi, pelihara mereka, adzabal jahim, dari azab neraka jahim. Mari kita pahami. Di antara karunia Allah kepada orang-orang beriman adalah para malaikat-malaikat, bahkan kepala-kepala, petinggi-petinggi, tokoh-tokoh malaikat diperintahkan oleh Allah agar mereka berdoa dan memintakan ampun kepada Allah dosa-dosa orang yang beriman. Jadi orang selaginya beriman, maka lado malaikat-malaikat terus-menerus memintakan ampun. Tak tanggung-tanggung. Malaikat pemikul arash, yahmiluna al-arsha, yahmiluna, memikul arash. Malaikat pemikul arash itu rampe. Nanti di hari kiamat ada 8. Jadi 4 malaikat pemikul arash,
ditambah dengan malaikat-malaikat yang saking banyaknya yang ada di sekeliling aras. Anan aras. Aras itu makhluk Allah yang terbesar. Araslah yang mencakup, Allah lah yang menyungkupi alam semesta. Orang acok menterjemahkan aras itu singgasana, tapi tidak boleh kita terjemahkan. Cukup kita pahami aras. Ya, aras itu aras. Dan malaikat-malaikat pemikul aras itu termasuk kepada kelompok malaikat-malaikat istimewa. Malaikat-malaikat yang mulia. Dikatakan malaikat-malaikat itu adalah tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokoh malaikat itu disebut dengan Al-Karubiyun. Al-Karubiyun. Anan Karubiyun, tokoh-tokoh malaikat. Nah, termasuk para tokoh-tokoh malaikat ko pemikul aras. Di samping malaikat Jibril, Mikail dan segala macam. Aras, Allah bersemayam di aras. Sangat besar. Lah berkali-kali kita sampaikan dalam kajian sudah bahwa aras itu makhluk Allah yang sangat besar, bagaikan suatu kubah yang mencukupi alam semesta. Dan ilmu kita tidak sampai ke situ, tidak mampu kita menggambar, membayang, mengkhayalkannya. Yang penting aras itu adalah luar biasa, sehingga dibikinlah perbandingan seperti perbandingan langit yang 7 bila dibanding dengan kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, maka langit yang 7 lapis itu bagaikan lingkaran cincin yang berada di tanah lapang yang luas. Perbandingan antara langit yang 7 dengan kursi yang disebut dengan dalam ayat kursi, wasi'a kursi. 7 lapis langit. Lapis langit pertama disebut dengan sama'ud dunia, langit dunia. Langit dunia itu dihiasi dengan bintang-bintang, planet-planet yang jumlahnya ratusan miliaran, bukan jutaan, ratusan miliaran. Bumi wako termasuk nang ketek. Halo, bumi wako termasuk yang ketek. Jadi ada ratusan miliar, entah baranas miliar kan tak tahu lagi. Itu namanya yang menghuni, yang menempati lapis langit pertama, as-sama' dunia. Wa laqad zayyana as-sama' dunia bimasabih. Sedangkan langit itu 7 lapis. Mi'rajnya Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit. Kalau langit dunia saja begitu luar biasa, yang bumi kita tidak nampak, kali 7. Setiap lapis-lapis langit itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang kita tidak tahu, termasuk malaikat-malaikat. Dibanding 7 lapis langit itu dengan kursi Allah, bukan kurisi. Kalau kurisi hari Rabu ke petang,
Perbandingannya satu lingkaran cincin. Berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Segitu gedang langit dan tujuh dibanding dengan kursi. Tertengok? Tertengok kan? Kursi yang sebesar itu bila dibanding dengan arsy Allah, kursi itu bagaikan lingkaran cincin tuh. Bagaikan lingkaran cincin berada di padang rumput yang sangat luas. Kalau begitu alangkah luas, alangkah besar, luar biasanya arsy. Dipikul oleh sampai malaikat. Nah, nanti di hari kiamat ada 8 malaikat memikul arsy Allah. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idin wa yahmilu arsy rabbika faqaum yauma idin samaniyah. Malaikat pemikul arsy itu malaikat yang mulia. Bang mulia sedangkan membawa map apa hasilnya kadang orang. Bawa map sepatu ni salah sepatu lokak. Bajunya setelan tu. Rapi le. Lah bangga tu. Karena dia bawa map apa? Bawa pensil apa? Bawa kacamata apa? Tukang payung ni apa? Tukang buka pintu atau apa? Berarti ndak tukang bawa map ko nang kadang ko. Apa ko? Cuman dek no bakarajo ya apa ko? Tabo kadangnya. Kok kita bandingnya aras kira-kira mentul lah. Allah bersemayam di aras. Aras dipikul sampai malaikat. Dan sampai malaikat itu adalah malaikat-malaikat pilihan yang menempati posisi istimewa. Nah, tokoh-tokoh malaikat, yaitu salah satu diantaranya adalah pemikul aras, ditambah dengan sekitar aras. Makhluk Allah sekitar aras itu malaikat-malaikat Allah, semuanya senantiasa bertasbih memaha sucikan Allah satu. Ibadah malaikat memang adalah tasbih. Memuji Allah. Kemudian senantiasa malaikat-malaikat yang mulia itu, pemikul aras ditambah dengan malaikat-malaikat lain yang berada di sekeliling aras, senantiasa memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kesalahan orang-orang yang beriman. Alangkah mulianya orang beriman sebab dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat yang mulia. Untuk itu pelaralah iman tu. Pacik lah. Ganggam teguh-teguh. Tukuk-tukuk jangan sampai kurang. Kau nak beriman awak, tak kamu ke malaikat memintakan ampun. Sekaligus menunjukkan barabana orang kau berimannya tetapnya ada salah. Kini balik ke kaji cekau. Alladzina yahmiluna al-arsha. Malaikat-malaikat yang yahmiluna memikul arsy Allah, dan malaikat-malaikat yang ada haulah di sekelilingnya arsy itu. Pertama, mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Satu. Bagaimana bentuk tasbih mereka, cara mereka bertasbih, wallahu a'lam. Kalau tasbih wah lah jelas tu kan. Kalau awak bertasbih baca subhanallah dan yang sejenis. Tapi malaikat-malaikat tidak tahu apakah subhanallah ini bacanya atau ada bentuk-bentuk lain yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Mencaliaknya memang subhanallah dibacanya. Contohnya lah
ketika malaikat-malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam. Iblis nak mua. Jangan nak mua Iblis. Sebelumnya malaikat-malaikat berkata kepada Allah, "Atajalu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima." Ya Allah, apakah yang kau akan jadikan di bumi itu makhluk yang seperti ini. Mereka menumpahkan darah, buat fasad. Jawapan Allah, saya lebih tahu daripada kalian, saya malaikat. Lalu diuji oleh Allah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma', berbagai macam nama-nama dan ilmu. Lalu diunjukkan kepada malaikat. Malaikat tak tahu, kerana nak diberi ilmu. Nak diberi ilmu. Thumma aradahum alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula. Tak tahu malaikat. Iku apa namanya, ku apa. Ini terangkan. Tak terjawab ini. Semua yang debat presiden petang tak terjawab. Maka diunjukkan kepada Nabi Adam. Adam menjelaskan semua pertanyaan. Lalu Allah perintahkan sujud. Kan? Akhirnya malaikat qalu subhanaka. Berkata malaikat, wahai Tuhan kami, maha suci Engkau. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau beritahu kepada kami. Dalam hal itu kami tidak tahu. Maha suci Engkau. Itu kan tasbih malaikat tu. Maha suci Engkau ya Allah, lah salah paham kami, lah begini maha suci Engkau daripada segala sesuatunya. Dengan begitu nampak di kita bahawa bisa jadi tasbihnya malaikat itu tetap sama jawab subhanallah, atau di luar ucapan, perkataan dan model kita bertasbih. Yang penting malaikat itu bertasbih. Inti tasbih menyatakan kemahasempurnaan Allah, menyatakan kemahasucian Allah, itu inti tasbih. Kalau inti tahmid menyatakan kemahaterpujian Allah. Kalau inti tasbih menyatakan kemahasucian Allah, karena Dia maha sempurna. Tidak sedikit pun disentuh oleh kekurangan, aib, cacat, celah. Ini subhanallah berarti maha suci Allah, karena Dia maha sempurna. Itu intinya. Lalu malaikat itu senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Digandeng antara tasbih dengan pujian. Bacaan yang paling populer, subhanallah wa bihamdihi. Itu yang populer. Subhanallah wa bihamdihi. Ringan di lisan, paling dicintai Allah, berat ditimbang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Digandeng antara subhanallah dengan wa bihamdihi. Bahkan perintah begitulah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan muji Tuhanmu. Maka digandenglah kedua-duanya. Bahkan dalam bacaan sujud, subhana rabbiyal wa bihamdi. Rukuk, subhanallah, subhana rabbil azim wa bihamdi. Tambah. Dan malaikat itu yastaghfiruna. Iko namanya kalimat menunjukkan selalu. Di mana tak selalunya? Hanya dalam istilahnya begitu. Kata kerja ko ada kata kerja masa lalu. Di bahasa Arab namanya past tense, yaitu madhi. Ada kata kerja untuk yang sedang, present.
mudhari'. Nah, kata kerja yang menunjukkan sekarang mudhari' itu memfaedahkan kepada terus selalu, sedang dan terus. Berarti malaikat terus menerus tiada henti memintakan ampun kepada Allah. Lilladina amanu. Orang-orang beriman yang mana? Kitulah. Orang-orang beriman yang mana yang dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah? Salah satunya orang yang duduk di masjid ini. Duduk di rumah Allah, mempelajari kitab Allah. Malaikat berdoa kepada Allah. Bahkan malaikat tu Allah angkat pula. Malaikat-malaikat yang banyak tu Allah angkat pula. Bahawa malaikat tu jadi saksi bahawa Allah telah mengampuni dosa mereka. Kan awak duduk di masjid gini gua. Mengadu duduk awak gini gua. Membaca kitab Allah. Ya tadarasuna. Mereka saling mempelajarinya. Hadir malaikat, hadir kecuali malaikat pemikul arash, karena dia di arash. Banyak malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu berdoa kepada Allah. Dan malaikat-malaikat ku sabubar kita melapor kepada Allah. Lalu Allah angkat malaikat-malaikat itu jadi saksi. Kemudian saksinya dosa mereka sudah saya ampun. Angka mulia. Menjadi orang beriman. Ya masalah pahala kau, dia nak nampak masalahnya. Kau nampak model pemilu petang. Mengapa tukar tengah orang mencucuk? 100,000 bagi malam-malam. Itu cerita kami tadi kan tua. Oh, peserta pemilu. Masif namanya. Masif kau selalu lah. Bagi-bagi malam, subuh bagi-bagi. Pitih kembar aku kini 100,000. Kadang-kadang bare. Ada orang datang di pot bungo. Di pot bungo datang. Jadi tu. Apa jiwa jadi tu? Dia nak nampak. Itu amplop tu kan nampak. Amuh orang mencucuk yang nak patut. Memilih orang nak pentah. Dia nampak. Pahala tu atih beritun. Sarugo tu atih beritun. Fadilah keistimewaan keutamaan tu luar biasa hebatnya. Tapi tak nampak. Ampunan dosa tu tak nampak. Baru tahu orang ampunan dosa kah? Orang nak masuk penjara. Diringankan hukumannya sebulan. Kemerdekaan diringankan hukuman sekian. Hari Rabu diringankan hukuman sekian. Tarasun lapang-lapang. Diringankan kan dapat ampunan namanya. Awak dia tak mencuba. Itu gunanya iman. Kok nampaklah bagaimana bentuk ampunan Allah dan fadlilah stopalo tu. Kecil orang piaman betang pinam bagu mau ipan JE nya. Dia nampak. Nampak? Dia ada teh. Abang mengkau ndak amuh orang duduk di rumah Allah, membuka kitab Allah, mempelajari. Padahal malaikat-malaikat hadir di situ. Dilaporkan oleh malaikat dan segala macam nancako kaji. Nampak. Cubalah makan nasi sebungkus nampak. Baca lagi orang. Namanya Jumat Berkah. Abang kau rami orang sembahyang Jumat pagi subuh. Jumat Berkah. Dia nampak iman kau kepada yang tak nampak. Iman kau kepada yang tak bisa indra diindra. Maka Allah mengatakan di situ
malaikat-malaikat itu senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Bunyi doanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Wahai Tuhan kami, menjangkau meliputi menjangkau rahmatmu dan ilmumu terhadap segala sesuatu. Berarti rahmat Allah sangat luas, ilmunya sangat luas. Maka dengan itu malaikat menjuluk. Tahu menjuluk ampunan Allah. Ya, dijuluknya menyanjung Allah. Ya Allah, rahmatmu saking luasnya. Ya Allah, ilmumu santiang luasnya. Dia sangat luasnya rahmat ilmumu ya Allah. Untuk itu ampunan segala dosa-dosa orang kuah. Mentu bahasa awaknya. Jadinya Allah. Jadinya Allah. Lah diajai kita sekolah cara benua. Baca rodajanya mentu cara bana sanjung Allah dulu. Puji Allah dulu. Sabui nama-nama Allah. Cukup kan Rabbana wasi'ta, wahai Tuhan kami. Wasi'ta, mencakup, meliputi, menjangkau. Rahmatmu, ilmumu menjangkau, meliputi segala sesuatunya. Karena ilmumu, rahmatmu meliputi, menjangkau segala sesuatu. Untuk itu ampunilah dosa orang-orang beriman kepada Allah. Dijuluk-juluk dulu. Tuh. Dan orang-orang yang taubat. Kan? Lilladzina tabu. Dan orang-orang yang taubat. Dibantu oleh malaikat agar diterima tobatnya. Tentang tobat kita, dia kita berdosa, dia bersalah. Ya Allah, ni lah terlangsung cukup ya Allah. Wala tadorong lah. Ambo tobat, sebenarnya tobat ya, minta ampun. Disokong lo oleh malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosanya lah tobat Tuhan. Bawa. Ada namanya ibu ya. Ibu. Inilah tobat ibu. Nangis ya Allah. Wattaba'u sabilaka, dan orang yang mengikuti jalanmu. Anan jalanmu Islam, syariatmu. Dan peliharalah mereka dari azab yang neraka jahim. Beradu dua malaikat sikokoyo. Dua nudu. Pertama minta ampun, dan kedua mohon dipelihara mereka dari azab neraka. Kemudian diteruskan, Rabbana, tambahlah, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Sambung ayat berikutnya 8. Wa adkhilhum, masukkanlah mereka, masukkanlah mereka ke dalam jannat, surga. Jannati adnin, surga adnin. Adnin itu artinya kekal abadi, surga yang kekal abadi. Allati yang wa'adtahum, allati wa'adta, allati yang telah engkau janjikan, wa'adta yang telah menjanjikan engkau kepada mereka itu. Siapa lagi? Waman salaha, dan masukkan pula lah ke jannatu adnin itu siapa saja yang saleh daripada bapak-bapak mereka dan azwaj, pasangan-pasangan mereka, dan zuriyah, cucu mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, mari kita pahami. Yang pertama, ampunkanlah dosa orang ya Allah. Dosa orang beriman kah? Dosa orang beriman, dosa orang yang tobat, dosa orang yang mengikuti jalanmu. Ampunan sila dosa no.
Kemudian pelihara mereka aku daripada azab jahim. Yang ketiga, masukkan mereka ke surga. Sebab engkau lah berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Engkau lah berjanji. Di samping itu, bukan hanya mereka, masuklah bapak-bapak mereka yang saleh, pasangan-pasangan hidup mereka yang saleh, anak cucu mereka yang saleh. Kan hebat tu. Ada si anu saleh, beriman, masuk surganya. Kemudian dia bapaknya saleh loh. Cuman kesalahan bapak jauh di bawah anak. Atas doa malaikat dan permintaan malaikat disamuan. Ibunya saleh loh, betul loh. Anak cucu saleh, cuman tak sampai kesalehannya kepada peringkat si A ko. Dia rahmat Allah bamasuan sen. Apa tamuan sen salah. Itu doa malaikat. Diimpun sen. Basuh-suh lah orang kembali. Basuh ni ranggek no. Basuh ni pasano. Basuh ni anak cucunya di suatu tampek di surga. Kan tak ada yang paling membahagiakan kecuali batamu balik yo keluarga. Tak ada sebagian. Itu doa malaikat tu. Ya Allah, adkhil, masukkan mereka ke dalam jannah. Doa malaikat. Itu jannatu adnin, surga yang kekal abadi. Bukan hanya mereka saja ya Allah, juga masukkan ke surga bapak-bapak mereka. Ibu nak sabut dah tempat rindong. Ibu tu dah tempat rindong. Ibu kan tak disuka dah. Tabak satu. Bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka tak betul satu bapak. Sebab bapak aku nak kira bapak, aku nak ada ibu. Dan azwaj, pasangan-pasangan hidup mereka. Tentu kalau laki-laki produksi, kalau produksi laki-laki pasangannya. Itu kan pasangan hidup mereka. Siapa anak cucu mereka juga masukkan ke surga. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa, mudah, gampang dan bisa saja bagimu untuk ya Allah. Itu permintaan aziz. Sesungguhnya engkau maha perkasa ya Allah, lagi maha bijaksana. Tolonglah masukkan mereka ku, orang-orang beriman ku. Siapa ngecian tu? Malaikat pemikul aras. Hebat wak, hebat. Dikenal di langit. Coba bayangkan orang tak nama duduk mendengar belimu. Amunya duduk di tempat lain. Hendak kita sebut dia pengilauan sebelah aku. Adalah tambahlah malaikat. Itu doa malaikat. Doa mereka yang berikutnya ayat 9. Waqihim, pelihara, qi dan qi pelihara. Pelihara lindungi mereka daripada as-sayiat, dari yang buruk-buruk. Langkuk doa malaikat mah. Pelihara pula mereka daripada sayiat. Anan sayiat yang keji-keji, yang buruk-buruk dilakukan oleh hamba-hambamu itu. Pelihara, jaga mereka, jangan sampai melakukan itu semua. Wa man taqi sayiat, sebab siapa yang kau pelihara daripada kejahatan di hari itu, sang itu, faqad rahimta, sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Faqad, maka sungguh, rahimta, engkau telah memberi rahmat kepadanya. Itulah dianya fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Fauzu, keberuntungan sangat besar. Anang keberuntungan sangat besar ko. 3.
diampuni dosa, dia pelawar dari neraka, masuk surga. Itu keuntungan besar. Ketiga-tiga sebut itu. Ampunan dosa, masuk surga, itu juru. Masuk diampunkan dosa, masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itulah namanya huwal fawzul azim. Itu disebut dengan keberuntungan yang sangat besar. Al-fawzu. Coba kita baca minal aidin wal faizin. Faiz, fauz. Fauz, keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada oleh keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Sebab selamat dari neraka, diampunkan dosa, masuk surga. Ada yang lebih daripada itu. Kalau ingin mantun, lakukan jadi orang beriman lah. Dengan iman yang benar, buktikan iman itu dengan amal saleh. Kemudian kalau kita konsekuen terus mengikuti jalan Allah yang lurus, lalu tobatlah. Dosa-dosa kita minta ampun disokong oleh malaikat 3. Beriman, taubat, mengikuti jalan Allah yang lurus. Kalau ikut laku kita, kerja kita, malaikat pemikul arash mendoakan. Kita tengok akan tinggal masuk surga selai. Dan kajiwa sampai situ, kami ke Baralek. Lagi tunggu orang. Maka tu ada 6 minit lah, jadi sampai situ sih. Anjale lah. Selamat tidak. Tapi mau ke Baralek ya. Apa? Orang taubat, mengikuti jalan yang lurus. Tuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.